Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yuliani SPD CGP 2 Kabupaten Bandung. Mau menerangkan modul 31A7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah benar dan salah merupakan situasi sulit yang mengharuskan seseorang untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama tidak menyenangkan atau menguntungkan. Bujukan moral, benar dan salah adalah merupakan situasi yang dialami oleh seseorang yang mengharuskan membuat keputusan antara benar atau salah. Pengambilan keputusan. Untuk mengatasi situasi dilema etika, maka kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus tepat agar mampu mengkoordinir dan mewakili segala kepentingan yang terlibat di dalamnya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan, memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, dan memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Karena keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika mampu mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijak pada situasi tertentu yang akan menentukan arah dan tujuan kebaikan dari keputusan tersebut. Bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya? Hal yang akan saya lakukan, menerapkannya pada diri saya dan konsisten berkesinambungan. Melalui komunitas praktisi di sekolah, saya akan menerapkan dan mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan di guru penggerak kepada teman sejawat di sekolah. Melalui sosial media yang saya miliki, saya akan mentransfer kegiatan dan materi yang saya dapatkan dengan harapan apa yang saya bagikan akan dapat menjadi motivasi dan memacu keinginan tahuan teman-teman yang memiliki keinginan untuk berkembang supaya bisa mengikuti guru penggerak. Apa langkah awal yang saya lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Melakukan pemetaan terhadap kasus yang saya hadapi. Saya akan menelaah kasus tersebut, apakah kasus ini termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Saya harus teliti dalam menilai kebijakan yang mendasar yang bertentangan sehingga saya dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, setelah mengambil keputusan diambil, saya akan melihat lagi dan merefleksikan apakah keputusan yang diambil sudah tepat. Jika sudah tepat, maka keputusan yang diambil dapat disosialisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan? 1 kepala sekolah. Karena sehari-hari saya berada di lingkungan sekolah, tentunya saya akan minta bantuan kepala sekolah untuk dapat mendampingi saya dalam mengimplementasikan program guru penggerak dan pengambilan keputusan. Saya juga akan meminta saran dan menjadi teman diskusi untuk melihat langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan. 2. Teman sejawat adalah orang yang tepat untuk mendampingi saya dalam menerapkan pengambilan keputusan di sekolah. Dan saya juga meminta mereka untuk memberikan masukan apakah pengambilan keputusan yang saya lakukan sudah tepat dan sesuatu dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan apakah sudah sesuai. Bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan saya, pada murid-murid saya. Saya akan mengimplementasikan dan mengaktualisasikan apa yang saya ketahui dan pahami mengenai keterampilan pengambilan keputusan. Saya akan mulai dengan menghadapi dan mengambil satu keputusan akan situasi atau kasus yang timbul dalam pembelajaran dengan
siswa di sekolah. Bagaimana saya bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan ini? Pengambilan keputusan yang tepat dapat dinilai dengan melihat kesulitan dari sebuah keputusan yang diambil. Bagaimana reaksi orang-orang tersebut terhadap keputusan, dan sampai sejauh mana keputusan yang diambil dapat mengcover seluruh kepentingan orang banyak yang terlibat di dalamnya. Semakin tepat dan bijak keputusan diambil, maka akan semakin banyak orang yang terpuaskan. Baiklah, terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.